Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gloria Natalia dengan NPM C1C023121. Kali ini saya akan membahas terkait pembahasan di bab 11, yaitu mengenai judulnya segmen operasi. Nah, sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada dosen saya, Ibu Indah Oktariani, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menyampaikan materi yang telah saya pelajari dan saya rangkum. Baiklah, dalam segmen operasi ini, kalau menurut PSAK itu adalah PSAK 5. Sedangkan kalau kita menggunakan IFRS, dia itu diatur dalam IFRS nomor 8. Kalau di IFRS, dia itu merupakan operating segment namanya, yaitu dalam bahasa Inggris dari segmen operasi itu sendiri. Nah, kemudian kita juga akan membahas adanya kesempatan yang pertama itu terkait dengan tujuan dan lingkup. Lalu adanya mengenai kriteria segmen, dan ketiga yaitu pengungkapan segmen, serta yang terakhir mengenai ilustrasi. Nah, jadi dalam segmen operasi ini kita juga bisa dilihat melalui adanya menggunakan perspektif pemakai atau pandangan pemakai. Dari sisi pemakai ini, penyusunan laporan keuangan itu didasarkan pada perspektif kebutuhan informasi dari pihak yang eksternal. Kemudian penyusunan laporan keuangan itu didasarkan pada perspektif kebutuhan informasi oleh pihak internal. Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan juga dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang dimana entitas itu terlibat dalam lingkungan ekonomi, dan juga dia namanya adalah entitas beroperasi. Kemudian ada pun tujuan dan ruang lingkupnya, yaitu pertama yaitu di mana ruang lingkup ini mengajukan di mana ruang lingkup ini ada entitas publik dan juga entitas yang mengajukan pernyataan pendaftaran. Dalam entitas publik itu adalah perusahaan yang instrumen utang atau ekuitasnya itu diperdagangkan di pasar publik. Nah, sama sesuai namanya, entitas publik sehingga perdagangan di pasar publik. Nah, untuk kemudian entitas yang mengajukan pernyataan pendaftaran adalah pendaftaran mengenai proses go publiknya. Lalu jika entitas itu tidak disyaratkan, maka dia memilih untuk mengungkapkan segmen yang tidak sesuai dengan ketentuan ini, maka tidak boleh menjelaskan itu sebagai informasi dari segmen. Kemudian laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri. Makanya informasi segmen itu hanya ada di laporan yang dinamakan konsolidasian. Kemudian kita masuk ke segmen operasi. Ini kan ada pembahasan mengenai kriteria segmen, di mana yang pertama kita membahas dulu mengenai segmen operasi. Segmen operasi adalah komponen dari entitas yang memiliki atau yang memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama yaitu terlibat dalam aktivitas bisnis untuk memperoleh pendapatan dan juga menimbulkan beban. Kemudian hasil operasinya itu dikaji ulang, di mana ini dikaji secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk alokasi sumber daya dan juga menilai kinerja. Dari sini kita bisa tahu nih, bagaimana kinerjanya itu, apakah ada yang perlu ditingkatkan atau tidak perlu ditingkatkan. Nah, kemudian yang terakhir itu mengenai ketersediaan informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Nah, dari sini kita akan mempermudah bagaimana laporan keuangan itu digunakan oleh pihak yang berkepentingan, dan pengambilan keputusan operasional ini merupakan fungsi bukan struktural. Jadi kalau untuk pengambilan keputusan ini benar-benar memiliki tujuan atau fungsi yang jelas, maka ini bukanlah sekedar struktur omong kosong. Kira-kira seperti itulah untuk inti utamanya. Kemudian jika kita menggunakan lebih dari satu format informasi segmen, maka faktor lain itu dipertimbangkan dalam satu format informasi. Nah, di dalam sini kita menggunakan informasi produk dari geografis, struktur manajemen berdasarkan geografis itu informasi geografisnya. Yang kemudian adanya struktur matriks itu yang mana dia penting bagi pengambilan keputusan. Jadi dalam definisi segmen operasi itu menurut PSAK nomor 5, segmen operasi itu sendiri adalah suatu komponen dari entitas yang memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, dia adalah terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan
dan menimbulkan beban termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama. Jadi walaupun dia merupakan entitas yang sama itu tidak apa-apa. Dan kemudian hasil operasi ini kemudian akan dikaji ulang secara reguler dengan pengambil keputusan yang bersangkutan. Nah, keputusan dimaksud ini adalah keputusan mengenai operasional. Kemudian ketersediaan informasi keuangan yang dipisahkan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Dan adanya penentuan segmen operasi itu ada langkah-langkahnya pula. Jadi langkah itu ada 4. Yang pertama dia mengidentifikasi yang namanya itu CODM. CODM itu adalah pengambilan keputusan operasional. Lalu yang kedua adanya itu angkanya untuk mengetahui atau menilai sejauh mana bisanya komponen dari entitas itu menghasilkan pendapatan dan juga mengeluarkan biaya dari aktivitas bisnisnya. Yang ketiga yaitu menilai apakah hasil operasi itu atas komponen dari entitas ditelaah secara teratur oleh CODM atau pengambil keputusan operasional tadi sebagai dasar untuk alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Dan langkah yang terakhir, langkah yang keempat yaitu menilai apakah informasi keuangan yang terpisah tersedia untuk komponen dari entitas. Kemudian kriteria yang dilaporkan ini telah teridentifikasi sebagai segmen operasi yang dinamakan juga hasil dari agregasi 2 atau lebih, di mana ini menjadi syarat kualitatifnya. Yang dimana kalau dia melebihi batas, salah satunya menjadi namanya adalah syarat kuantitatif. Jadi pendapatannya itu lebih dari 10% dari pendapatan total internal dan juga total eksternal. Jadi gabungan internal dan eksternal itu 10%. Kemudian bila laba rugi absolutnya itu lebih dari 10% dari laba rugi absolut, dari mana yang lebih besar. Jadi gabungan segmen laba atau gabungan segmen yang rugi. Kemudian aset itu lebih dari 10% aset gabungan segmen operasinya. Kemudian segmen dilaporkan jika tidak memenuhi ambang batas yang dipertimbangkan. Jadi jika manajemen percaya informasi yang itu adalah informasi yang berguna bagi pengguna, kemudian tidak memenuhi ambang batas, dapat digabungkan jika memenuhi kriteria agregasi. Yang kemudian jika yang dilaporkan kurang dari 75% dari pendapatan entitas, maka tambahan segmen diidentifikasi walaupun sebenarnya tidak memenuhi kriteria. Kemudian segmen operasi lain yang tidak dilaporkan digabungkan dan diungkapkan dalam kategori segmen lain. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai agregasi, di mana segmen operasi diagregasikan jika memiliki karakteristik ekonomi serupa, di mana artinya kinerja keuangan itu jangka panjang serupa dan serupa dalam hal yang meliputi sifat produk atau jasa, sifat proses produksi, jenis pelanggan produk atau jasa, kemudian adanya metode distribusi produk dan penyediaan jasa. Dan yang terakhir itu sifat lingkungan pengaturan itu bisa meliputi perbankan maupun asuransi. Kemudian terkait dengan ambang batas kuantitatif yang 75% itu, di mana ketentuan batas kuantitatif 75% itu jika total pendapatan eksternal dilaporkan oleh segmen operasi kurang dari 75% dari pendapatan entitas, maka tambahan segmen itu diidentifikasi sebagai segmen dilaporkan bahkan jika tidak memenuhi kredit ambang batas kuantitatif 10%, sehingga setidak-tidaknya atau sedikitnya itu 75% dari pendapatan ekstra dan entitas tercakup dalam segmen yang dilaporkan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pelaporan, di mana adanya segmen yang dilaporkan minimal 75% pendapatan dari entitas. Dengan segmen yang dilaporkan itu, segmen tetap dilaporkan bahkan jika sekarang bukan segmen dilaporkan karena segmen dilaporkan itu dulu. Jadi jika manajemen berpendapat bahwa segmen operasi akan berlanjut signifikan, kemudian segmen dilaporkan kini dan bukan segmen dilaporkan dulu, itu merupakan informasi periode lalu yang disajikan kembali. Jadi sebenarnya ini adalah periode yang terjadi di masa lampau namun tetap kembali disajikan lagi saat ini. Kemudian adanya pengungkapan. Jadi entitas yang mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk bisa mengevaluasi sifat dan juga dampak dari keuangan dari aktivitas bisnis. Nah, yang mana entitas terlibat dan yang mana entitas ini terlibat dan lingkungan ekonomi, di mana entitas itu akan beroperasi dan melakukan operasionalnya. Kalau dilihat dengan adanya level segmen itu, yang pertama ada informasi umum, kemudian adanya informasi, kemudian adanya konsiliasi total pendapatan, laba atau rugi, aset dan juga liabilitas.
Lalu yang terakhir mengenai rekonsiliasi atas jumlah dalam posisi keuangan perusahaan. Nah, di mana kalau dalam yang tadi kan pertama ada informasi umum, kemudian ada informasi saja. Dalam formasi ini laba rugi segmen itu merupakan pendapatan dan juga beban. Kemudian ada juga aset dan liabilitas. Kemudian yang terakhir itu dasar pengukuran. Dasar pengukuran yang digunakan atau dasar pengukuran yang digunakan. Kemudian kalau dilihat dari level entitas itu adalah adanya produk atau jasa, kemudian area geografisnya, kemudian pelanggan utama. Artinya bisa dilihat nantinya apakah memang ada pelanggan utama yang selalu melakukan pembelian kembali. Nah, jadi jika tidak ada di pengungkapan level segmennya, kemudian mengenai pengungkapan terkait dengan informasi umum itu, faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang namanya itu dapat dilaporkan dari entitas termasuk dasar dari organisasi atau perusahaannya, meliputi perbedaan dalam produk jasa, kemudian wilayah geografisnya, dan juga lingkungan peraturan. Dan yang terakhir yaitu beberapa gabungan faktor-faktor yang lainnya. Kemudian kita membahas mengenai kita bisa menilai itu apakah segmen operasi itu telah diagregasikan dan apakah jenis produk dan apakah kita menghasilkan pendapatan untuk setiap segmen dilaporkan. Kemudian mengenai pengungkapan laba rugi, aset dan juga liabilitas, itu entitas melaporkan laba atau rugi dan juga total aset. Kemudian mengenai ukuran liabilitas itu dilaporkan jika jumlah tersebut itu secara reguler. Ya, disajikan untuk pengambilan keputusan. Kemudian penyajian hal-hal yang harus dikaji atau disediakan oleh pengambil keputusan itu meliputi yang pertama pendapatan pelanggan eksternal, yang kedua pendapatan bunga, beban bunga, penyusutan amortisasi, unsur materi penghasilan dan juga beban. Kemudian dan juga beban. Kemudian adanya laba rugi asosiasi, kemudian ada pajak penghasilan, dan yang terakhir yaitu non-kas selain penyusutan dan amortisasi. Kemudian mengenai pengukuran, unsur yang dilaporkan adalah ukuran yang digunakan oleh pengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja dari segmen tersebut, di mana dialokasikan dengan dasar yang dianggap wajar. Kemudian kalau misalkan entitas menjelaskan pengukuran segmen itu mempertimbangkan hal-hal seperti dasar akuntansinya, apa kemudian sifat perbedaan pengukuran segmen dan laporan entitas, lalu sifat perubahan dari periode lalu dan yang digunakan sebelum segmen, kemudian mengenai sifat dan dampak dari alokasi yang dianggap tidak simetris. Kemudian mengenai rekonsiliasi, di mana beberapa hal atau unsur yang direkonsiliasikan itu harus diidentifikasi dan dijelaskan secara terpisah. Yang pertama itu ada total pendapatan segmen dilaporkan terhadap pendapatan si entitasnya. Kedua yaitu total ukuran laba rugi segmen sebelum dilaporkan terhadap laba atau rugi entitas sebelum beban pajak atau namanya itu pendapatan pajak. Kemudian operasi yang dihentikan, lalu ada total aset segmen dilaporkan terhadap aset entitas. Kemudian total kewajiban segmen dilaporkan, serta yang terakhir itu total jumlah dalam segmen dilaporkan untuk setiap informasi unsur material yang diungkapkan terhadap jumlah terkait dalam entitas. Kemudian adanya penyajian kembali informasi, di mana jika entitas mengubah struktur organisasi yang internal akan menyebabkan komposisi segmen dilaporkan itu ikut berubah, di mana kemudian informasi yang terkait ini untuk periode sebelumnya termasuk periode interim namanya disajikan kembali kecuali. Nah, poin pentingnya di sini adalah pengecualian kalau informasi tersebut tidak tersedia dan biaya yang untuk pengembangkannya akan jauh lebih besar. Kemudian jika tidak disajikan kembali maka harus diungkapkan dalam perubahan. Kemudian pengungkapan level entitas, di mana informasi tentang produk dan jasa itu ada pendapatan dari pelanggan eksternal untuk tiap produk dan jasa atau tiap-tiap kelompok produk dan tiap-tiap kelompok jasa. Kemudian mengenai informasi tentang wilayah geografis, artinya pendapatan berdasarkan negara domisili dan juga negara asing. Jadi wilayah geografis ini bukan hanya mengenai wilayah lokal, tapi juga adanya wilayah internasional atau wilayah negara asing. Kemudian mengenai aset yang tidak lancar juga termasuk dalam informasi tentang wilayah geografis. Kemudian kalau dalam informasi tentang peran pelanggan utama itu dinilai sejauh mana entitas mengenakan pelanggan utamanya dan kuantitatifnya itu adalah 10%. Kemudian tanggal efektif dan juga transisi. Kalau tanggal efektif itu mendapatkan pernyataan ini untuk periode tahunan untuk periode yang dijalankan atau dimulai pada atau bahkan setelah 1 Januari. Nah, penerapan ini akan diperkenankan. Kemudian kalau misalkan transisi di mana informasi segmen untuk
tahun-tahun yang lalu dilaporkan sebagai informasi komparatif untuk awal tahun, itu penerapan disajikan kembali sesuai dengan persyaratan dari pernyataan yang ada sebelumnya, yaitu dimana kecuali jika informasi yang diperlukan ini tidak tersedia, dan lagi-lagi kalau misalkan biaya untuk mengembangkannya itu akan jauh lebih besar. Jadi kalau misalkan biaya lebih besar itu tidak disarankan, bahkan tidak perlu untuk melakukannya kembali. Nah, kemudian kalau misalkan dengan perbandingan antara PSAK lama, jadi kalau kita dalam segmen operasi ini PSAK-nya itu kan PSAK 5 yang tahun 2009. Nah, sebelum 2009 itu ada PSKS juga, tapi versi yang lama. Jadi perbedaan antara PSAK 5 dan juga PSKS yang lama itu meliputi yang pertama itu aktivitas untuk menghasilkan pendapatan dan terjadinya beban. Kemudian dikaji secara reguler untuk alokasi sumber daya dan kinerja tersedia informasi terpisah. Nah, itu kalau misalkan PSAK yang sekarang, jadi saya itu kan PSAK 5 baru itu, jadi terus ada PSAK 5 lama. Nah, kita bahas dulu mengenai PSAK 5 yang baru. Kemudian PSKS lama itu dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasanya. Kemudian risiko dan imbalan berbeda dari segmen lain. Kalau misalkan terkait segmen dilaporkannya itu, kalau di PSAK yang sekarang syaratnya kualitatif dan kuantitatif. Kalau di PSAK 5 yang lama syaratnya cuma ada kuantitatif, jadi berbeda dengan PSAK 5 tahun 2009 yang kita gunakan sampai sekarang. Kemudian pengungkapan untuk levelnya itu adalah level segmen dan juga level entitas. Kalau misalkan PSAK 5 yang lama itu cuma ada pengungkapan level segmen, jadi di pengungkapan ada bedanya, yaitu di segmen dilaporkan juga dibedakan, ada bedanya. Kemudian kalau untuk hal-hal bagaimana mengenai penerapannya juga berbeda tentunya dari segmen lama dengan segmen baru. Nah, kemudian terkait dengan informasi laporan segmen, di mana kalau pendapatan dari segmen di bawah batas kuantitatif dapat didistribusikan pada 4 segmen operasi dari perusahaan, teridentifikasi di mana segmen tersebut termasuk bisnis properti yang kecil, bisnis rental, pengungkapan elektronika, misalnya konsultasi, perangkat lunak, dan operasi sewa pergudangan tidak ada dari segmen tersebut yang memenuhi keputusan kuantitatif untuk menentukan segmen dilaporkan. Kemudian segmen dari bunga, segmen yang menghasilkan mayoritas pendapatan dari bunga. Kemudian manajemen utamanya itu mengandalkan pada pendapatan bunga neto dan juga bisa pendapatan dan jumlah dan juga bisa pendapatan dengan jumlah pendapatan, bisa juga beban beruntungnya. Kemudian mengenai informasi segmen, kalau dilihat dari urut produk di mana segmen menghasilkan pendapatannya itu, maka itu terverifikasi sebagai 5 segmen yang dilaporkan yang mengikuti suku cadang mobil, misalnya kapal bermotor, perangkat lunak, elektrika, dan keuangan. Kemudian kalau dilihat dari informasi segmen mengenai faktor yang digunakan manajemen untuk mengidentifikasi segmen itu sendiri, bisa dilihat misalnya perusahaan terdiversifikasi merupakan unit bisnis strategik yang menawarkan produk dan jasa yang berbeda, jasa layanan yang berbeda. Kemudian produk dan jasa dikelola secara terpisah. Karena apa? Karena setiap bisnis itu memerlukan strategi pasar dan teknologi yang berbeda tentunya. Bahkan di dalam produk ke produk aja itu berbeda. Apalagi kalau produk dengan jasa, pasnya akan jauh lebih berbeda dan lebih banyak perbedaan yang harus ditanggapi. Sebagian besar dari bisnis tersebut juga diperoleh sebagai unit individual dan juga manajemen pada saat akalisasi dipertahankan. Kemudian kita bisa melihat mengenai itu ada namanya adalah pengukuran laborata rugi aset dan liabilitas terkait dengan segmen operasionalnya. Jadi kebijakan akuntansi segmen operasi adalah sama sebagaimana dijelaskan pada ringkasan kebijakan akuntansi signifikan, kecuali beban pensiunan untuk sistem segmen operasi itu diakui dan diukur berdasarkan pembadan kas pada program pensiun. Nah, kalau misalkan contohnya mengenai dana pensiun, jadi perusahaan itu akan terdeverifikasi, jadi itu mengevaluasi kinerja berdasarkan laba atau rugi operasi sebelum pajak. Jika tidak termasuk keuntungan dan kerugian yang tidak terjadi berulang maupun keuntungan dan kerugian yang memiliki selisih terkait dengan kurs atau mata uang asing, perusahaan terdiverifikasi ini mencatat
penjualan dan transfer antar segmen seolah-olah penjualan dan transfer tersebut dilakukan kepada pihak ketiga. Misalnya pada pada harga pasar kini. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Saya mohon pamit undur diri.